Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sampai di sesi yang kedua. Kali ini saya sebagai host untuk materinya Bu Frida. Eh, Selamat pagi, semangat pagi tetap walaupun sore ya kepada Ibu Bapak Guru yang hebat. Eh, Selamat berjumpa lagi di sesi yang kedua. Insya Allah nanti akan dibawakan oleh Bu Frida. Tetapi sebelumnya saya akan cek dulu saat ini sesi kedua dihadiri ada beberapa yang hadir. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru hebat yang sudah ikut bergabung di sesi kami ini. Uh, Kemudian mungkin nanti apabila ada pertanyaan dan sebagainya, silakan Bapak dan Ibu Bapak Guru untuk menuliskan di chat. Insya Allah saya akan membantu untuk membacakan nanti. Dan mungkin ketika Bu Frida sedang membawakan materi, mungkin saya akan mute-kan semuanya dulu audionya gitu ya, seperti itu. Kemudian saya juga nanti akan membagikan presensi di tengah-tengah acara ketika Bu Frida sedang melaksanakan tugasnya, sedang memaparkan materinya. Untuk selanjutnya, maka saya serahkan kepada Pak Dadan sebagai moderator dari Bu Frida. Pada Pak Dadan, untuk waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Bunda Yanti. Hebat, kita masuk ke sesi 2. Terima kasih yang sudah standby di room ini. Mudah-mudahan tidak capek ya mendengarkan kami menyampaikan hal-hal berkaitan dengan nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Frida. Di sini saya sebagai moderator nanti akan disampaikan oleh Ibu Frida materinya. Namun sebelumnya saya sampaikan tolong untuk presensi nanti akan dimasukkan di chat, di menu chat itu pertengahan tidak yang menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya sebelum saya mempersilahkan penyampaian materi kepada Ida, berikut akan saya tampilkan mengenai apa yang akan saya sampaikan. Ya, beliau nama Ibu Frida Kusumawati SPD, tempat tanggal lahir Bandung 24 Desember 1975, pendidikan S1 Sastra Inggris dan S1 PGTK. Berarti beliau pintar bahasa Inggris ya. Kemudian instansi atau sekolah TK Aulia, jabatan beliau kepala sekolah. Pengalaman beliau divisi Stan Gates di divisi Slow Room Surabaya tahun 1955-1997. Kemudian sekretaris branch manager PT Wiratma Associates Surabaya tahun 1991. Customer service by online Caroline di PT Telkomsel Surabaya tahun 2001-2003. Manajer marketing PT Tritama Manunggal. Apa namanya mendengarkan, sampai kemudian saya coret-coret. Nah, saya membantu Bapak Ibu guru dan mengetahui gaya belajar Bapak Ibu guru agar Bapak Ibu guru juga bisa nanti melihat atau mengobservasi anak didiknya. Apakah anak didiknya ini gaya belajarnya kinestetik, visual, atau auditori, seperti itu. Jadi kalau misalnya saya sudah mengenal gaya belajar saya juga akan lebih mudah memberikan pelajaran kepada pengalaman. Kalau untuk di TK itu pengalaman kepada Pak, seperti itu. Jadi kalau anak ini sudah tidak akan terus aja ngobrocos ya Pak ya, tapi akan saya ajak anak didik itu untuk melihat gambar-gambar dan bentuk nyatanya, tempat juga saya bawakan boneka kuda dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Dada. Ya tentunya mungkin jangan sampai tidak menimbulkan kebosanan ke anak ya. Betul sekali Pak. Karena itu kita masing-masing harus tahu dulu apa gaya belajar kita sebagai guru, dan kemudian kita juga harus tahu
misalkan dalam satu rombongan belajar itu ada 15 anak, ya ke-15 anak itu juga kita harus tahu satu persatu. Seperti itu, Pak. Bu Frida izin bertanya ya. Mangga, Bu Yan. Iya, Iya, bagaimana Yes. kegiatan apa yang realnya untuk memfasilitasi anak-anak kita yang gaya belajarnya itu auditorial atau kinestetik atau misalnya yang tadi itu apa satu lagi Bu? Auditori, visual. Auditori, visual, dan kinestetik. Nah, kira-kira kegiatan apa sih yang realnya yang bisa kita berikan kepada mereka dengan gaya belajar yang berbeda-beda itu di dalam satu kelas? Baik, terima kasih Bu Andi. Untuk awalnya, biasanya saya akan mengadakan observasi dengan bertatap antara orang tua dan anak murid gitu. Terus kemudian untuk realnya biasanya kita bisa lihat pada saat kita mengajar anak melihat video, Bu, melihat film anak. Nah di situ kita bisa lihat anak yang bisa anteng melihat video. Mohon maaf Bu, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas Bu Frida, jelas. Iya, oke baik. Itu adalah anak yang gaya belajarnya dengan auditori dan visual. Dan untuk yang kinestetik biasanya lebih dari 3 menit dia begini berbeda dari kinestetik lain. Begitu juga untuk, tapi bukan berarti kalau kita ada mereka untuk melihat video auditori dan anak visual akan duduk sampai bukunya kan anak di yang 7 menit biasanya saya menurut ini pengalaman dia 7 menit dia akan berpindah karena dia tidak mau mendengarkan dan melihat video. Ibu saya pernah seperti itu istri anak auditori kita kan mengeluarkan apa yang pengalaman atau apa yang dia terima dari pembelajaran dari situ seperti itu. Aduh, putus-putus ya Bu ya? Iya emang putus-putus. Aduh, mohon maaf ini sinyalnya. Ya nggak apa-apa, tapi udah dipahami sedikit-sedikit. Ya. Iya Ibu. Bapak terima kasih. Iya terima kasih Bu Ada Frida. Sebagai didik kita masuk gaya belajar tersebut, itu kata Pak Musbun. Halo Bun, gimana? Dengar? Iya. Bagaimana cara mengetahui anak didik kita termasuk gaya belajar tersebut? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak. Terima kasih Pak Farid untuk pertanyaan. Seperti yang tadi saya sampaikan, awalnya kita melakukan observasi karena kalau di TK saya amat sangat memandang perlu kita mengetahui apa gaya belajar anak didik kita. Wawancara dengan wali murid dan anak didik tersebut, Pak. Dari situ kita bisa melihat ya seperti itu tadi. Kalau anak visual biasanya dia akan berfokus pada penglihatan seperti itu, Pak. Jadi untuk itu lebih biasanya anak-anak visual kalau kita ajak ngobrol dia kurang bisa cepat menjawab. Tapi kalau untuk anak autistik untuk Ya, aduh menghilang nih. Hilang Pak ya, aduh ya Allah, apunten pisan ini sinyalnya. Ya,
Bun, gini, kalau Ya, kan ini keterkaitan dengan ini ya, kalau mengidentifikasi anak itu kan kalau dari TK mau sejak masuk tentunya ada penelusuran dulu sebelumnya ya melalui form pendaftaran betul. atau apa gitu. Itu jedanya bisa melihat bagaimana anak tersebut itu berapa bulan itu sejak mulai masuk. Oh, Bapak kalau untuk memahami gaya belajar saja nggak perlu berlama-lama, Pak. Insya Allah kalau kita sudah mengenal dari ini aja, dari ciri-ciri pertama. Jadi kalau visual itu dengan penglihatan, kalau auditory itu dengan pendengaran, kinestetik itu dengan gerakan. Jadi biasanya kita mungkin obrolan 10 menit pertama kita sudah bisa menyimpulkan bagaimana anak ini. Seperti itu, Pak. Gitu ya. Ya. Terus, Nah, untuk selanjutnya, observasi selanjutnya kita lakukan lagi dengan observasi yang lain lagi dengan apa namanya minatnya di mana, potensinya di mana, seperti itu. terus bagaimana Bun kalau misalnya anak saya pernah diidentifikasi dari isu gitu kalau tidak salah, terus keluar hasilnya entah dengan digital atau apa gitu, itu ada anak sampai muncul dia itu tipenya seperti ini, cita-citanya anak harus itu seperti ini gitu. Nah itu memang benar-benar nyata atau gimana itu? Ada Bapak, ada juga yang namanya fingerprint ya Pak ya. Ada banyak metode biasanya itu, Iya. itu di ranah psikologi ya Pak ya. Tapi saya tidak bisa apa namanya sedetail itu karena kan itu ranah psikologi ya Pak ya. Tapi setidaknya ya bagaimana cara kita mengajak anak tersebut kita bertemu untuk mengajak anak tersebut untuk membuka potensi-potensi pada dirinya dan untuk mengembangkan lagi potensi-potensi pada diri seperti itu Pak. Ini saya mengajak kepada Bapak Ibu guru hebat di sini. Jadi kenali dulu apa gaya belajar kita. Setelah itu baru kita bisa mengenali apa gaya belajar anak. Jadi seperti itu. Kalau bawaan dari keluarga itu ada tidak Bu? Misalnya bawaan dari keluarga seperti itu, kemudian ya anggaplah di sekolah dimodifikasi oleh guru-gurunya gitu. Ada perubahan nanti itu gimana tuh? Iya Pak, bisa. Namanya itu begini Pak, ini walaupun ada 3 gaya belajar, visual, auditory, dan kinestetik, itu tidak berarti bahwa kita itu ini satu gaya belajar kan. Dan itu ketiga itu adalah persentase. Setelah ini mungkin di seri selanjutnya jika ada waktu ya Pak. Itu nanti bisa juga kita share bagaimana kita menghitung persentase gaya seperti itu Pak Dadan. Ada persentasenya Pak. Kalau saya pernah dulu saya visualnya 40%, kemudian untuk auditorinya saya 30%, 20%-nya saya kinestetik. Seperti itu. Mungkin di ini pertemuan selanjutnya karena untuk membahas itu tidak cukup 1 jam. Dan juga ada video-video untuk pengenalannya. Saya tadi tidak berani menampilkan video karena ini sinyalnya. Iya. Jadi saya juga ini tidak berani menampilkan video juga di sini karena ya itu tadi sinyalnya nyeluk. Bapak Ibu guru jadi saya tidak maksimal ini. Ya nanti mudah-mudahan bagus Bu ya dari sana. Itu baik Bapak Ibu, di sini ada Ibu Lina ya. Silakan Ibu Rohana juga ada. Ini barangkali ada yang mau bertanya, silakan ya. Ibu Nunung, ini guru TK. Selamat datang Bu Rohana, selamat datang Bu Nunung. Iya. Kayaknya ini semua bunda-bunda ya. Iya, terima kasih sudah mendukung. Dari tadi. Silakan kalau mau bertanya ke di sini narasumbernya Ibu Frida barangkali
mengenai apa gaya belajarmu. Boleh chatting, boleh langsung saja angkat tangan, silakan. Ya kita sharing saja lah, barangkali nanti Maaf Ibu bisa Pak Dadan mungkin. disampaikan oleh Bu Frida, kalau tidak saya. Ya, gimana? Iya, Bu Nunung apakah PJ wilayah kita bukan? Halo? Iya, halo. Ya. Ya, Bu. Gimana, Bu? Tidak, Ibu Silakan. PJ wilayah kita, Bu? Barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Maksudnya, kebetulan saya narasumbernya, jadi kadang-kadang kalau melihat dari bagaimana materi yang disampaikan gitu kan, di sini lebih condong ke masalah bagaimana gaya belajar anak di tahu, dan tadi ada bahasa-bahasa yang lain kalau saya kan di SMP gitu. Silakan kalau Ibu Yanti ada yang mau disampaikan, barangkali masih ada waktu ya, berapa menit lagi lama. Nah, barangkali Bro Frida ada yang mau ditambahin lagi dengan materi yang tadi. Iya, Bapak. Tidak. Iya, Bapak. Terdengar, Bapak? Nah, ini ada Pak dari Ibu Siti. Bu Frida, halo. Iya, baik, Mangga. Ini ada bagaimana pembelajaran dengan mengerjakan adalah lebih mudah diserap oleh anak, tentunya daripada membaca bagaimana pendapatnya. Jadi dengan mengerjakan. Halo? Halo? Ya, Pak Dadan. Suaranya tidak ada, Pak Dadan. Kita terputus gitu suaranya, Bu. Halo. Bagaimana cara pembelajaran antara melakukan ya dalam aplikasi dengan membaca, itu bedanya gimana Ibu? Atau bagaimana itu hasilnya? Melakukan dengan membaca, begitu ya, Bu ya? Iya, seperti itu. Lagi kepada gaya belajar anak-anak. Nah, biasanya kalau misalnya kita harus memberikan pembelajaran dengan menulis, nah, saya sampaikan di papan tulis dengan berbagai macam menggunakan spidol warna-warni, Pak. Jadi, saya tulis juga sebagai visualnya di papan tulis, kemudian saya juga menerangkan untuk anak-anak yang auditori. Saya juga menerangkan bahwa saya menulis huruf S, misalkan huruf S, huruf N, huruf I, atau dengan spidol warna-warni untuk menarik perhatian anak yang mempunyai gaya belajar visual. Kemudian saya akan menaik turunkan nada suara saya untuk menarik perhatian anak-anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik. Kemudian untuk anak-anak yang gaya belajar auditori. Kemudian untuk anak-anak yang kinestetik, saya biasanya meminta mereka untuk maju ke depan, untuk ikut menuliskan. Seperti itu. Terus kalau untuk ada hasilnya itu, kalau untuk nanti anak supaya bisa rajin membaca itu. Nah, di situ saya mengundang. Jadi saya mengundang minat mereka bahwa menulis sebelum menulis di buku mereka, saya menuliskan dulu di bawah. Ya Pak ya. Kemudian di situ saya bertujuan untuk mengundang minat mereka untuk menulis juga di buku mereka, seperti itu. Tapi untuk memberikan pemahamannya itu ada 3 macam gaya belajar yang harus saya penuhi, seperti itu Pak. Jadi untuk visual saya memakai spidol warna-warni. Untuk yang auditori saya menggunakan suara saya membacakan apa yang saya tulis, mengeja satu persatu huruf-hurufnya. Dan untuk anak-anak yang kinestetis biasanya pada saat
akan menggerak-gerak tangan atau lain sebagainya. Nah, pada saat itu saya akan mengajak mereka untuk maju ke depan untuk ikut menulis. Seperti itu kan. Terus bagaimana kalau sekarang nih yang lagi COVID-19 nih, gimana nih? Apakah kan anak di rumah ya, stay at home, tidak boleh sekolah nih. Bagaimana gaya belajarnya nih? Betul. Pastinya sangat terbatas sekali ya Pak ya. Karena belajar di rumah itu dengan ibu-ibunya masing-masing. Jadi memang banyak sekali keluhan dari ibu dari anak-anak sendiri pada saat saya kemarin sempat bertemu. Ibu kapan masuk? Pengennya sekolah aja, nggak usah di rumah. Jadi seperti itu. Ya karena memang kan untuk orang tua sendiri kan mungkin tidak memahami juga, tapi pada saat saya sedang parenting biasanya saya suka memasukkan beberapa materi-materi seperti itu kepada orang tua. Cuma mungkin kan ada yang menerapkan, ada yang tidak ya Pak ya, tidak semuanya. Iya Pak. Sebenarnya sih ada lebih kejam di rumah daripada di sekolah ya, karena di sekolah itu banyak bermain atau apa gitu. Tapi kalau di rumah biasanya ibunya yang selalu memaksakan diri. Tempatnya kalau di sekolah bermainnya itu diarahkan Pak, jadi tidak bermain asal bermain ya Pak ya. Jadi diarahkan. Mungkin itu yang membuat tidak bosan kalau di sekolah. Tapi selama di rumah memang ada pemantauan ya dari sekolah ya sekarang keadaan sekarang ya? Ada Pak, alhamdulillah dengan adanya teknologi kita sekarang maju bisa sharing ini juga di website, atau kalau itu juga biasanya kita melalui ini memanfaatkan WA group Pak. Jadi setiap hari wali murid akan mengirimkan foto-foto anak-anak, kegiatan anak-anak belajar di rumah seperti itu. Ya, makasih. Oke, ada yang mau disampaikan dari partisipan, mungkin pertanyaannya ke Bung. Ini ada Ibu Frida ya, khususnya baik berkaitan dengan anak-anak usia dini ya, maupun mungkin tenaga-tenaga pengajar ingin sharing ya dengan Gio. Sebetulnya untuk gaya belajar ini Bapak mohon maaf tidak hanya terpaku pada anak usia dini Bapak. Biasanya untuk anak-anak SD anak SMP juga bisa. Itu bisa terlihat Pak pada kalau anak visual biasanya kalau kita ajak bicara matanya ke atas, dia akan membayangkan. Misalnya begini, tuh kayak Bapak gitu kan. Seperti Bapak itu Bapak lihat ke atas. Nah itu Bapak biasanya suka akan warna-warna, suka akan bentuk ya Pak ya. Jadi biasanya orang-orang yang mempunyai gaya belajar visual itu artistik, dia menyenangi artistik. Bapak bisa betah berlama-lama di depan laptop atau di depan buku gambar seperti itu Pak. Timbang Bapak berinteraksi dengan orang lain, itu saya. Oh iya, jadi bisa tahu ya dari jadi bukan hanya untuk anak usia dini. Betul. Ya terkadang memang seperti itu, ada juga kalau sudah berpengalaman sih kadang-kadang anak itu bisa tahu dari gaya tubuh, gerak tubuh, ataupun dari bagaimana raut wajahnya. Oh ya itu tipenya seperti itu ya, kita bagaimana bisa memolesnya mungkin ya agar lebih baik. Betul. Perlu pelatihan Pak, perlu dilatih ya Pak ya, perlu dilatih, bukan perlu pelatihan, perlu dilatih itu. Ibu Frida tahu gak? Coba lihat wajah saya gimana tuh? Itu seperti saya bilang Bapak lebih banyak ke visual gaya belajarnya. Mana Bu? Halo Pak ya. Oke. Barangkali dari partisipan yang lain ada yang disampaikan dong. Masih ada waktu lama ya. Ya silakan aja Ibu Frida mau menyampaikan, atau Ibu Yanti nih satu bisa menambahkan atau gimana coba ya sedikit sharing. Iya Pak Dadan, jadi untuk mengetahui gaya belajar anak itu tadi sudah disampaikan sama Bu Frida.
Jadi bukan hanya melihat dari wajah saja, dari raut muka saja, tapi dengan bagaimana sih caranya kayak tadi Bu Frida membahas Pak Dadan itu sering lihat ke atas, sering lihat ini berarti dia bisa dikelompokkan ke gaya belajarnya apa gitu, ke visual. Ada yang anak belajarnya itu kan biasanya kalau di TK, jadi gini Pak Dadan, gaya belajar ini bukan harus diketahui sama guru, bukan hanya guru TK, tapi guru SD, guru SMP, guru SMA harus memahami supaya mereka itu bisa bisa menghasilkan pembelajaran yang optimal. Nah, kayak anak yang gaya belajarnya dengan kinestetik, biasanya dia cenderung ketika gaya belajarnya itu dengan gerakan. Jadi dia itu akan memahami ketika sesuatu itu dengan gerakan. Misalnya bumi itu bulat, dia akan membayangkan gitu. Bumi itu bulat. Itu berarti dia belajarnya dengan kinestetik. Nah, kita harus memfasilitasi itu. Kalau misalnya dengan auditorial, berarti kita harus banyak memperdengarkan. Biasanya orang-orang auditorial itu orang-orang yang sangat cerdas dalam mendengar. Mungkin seorang hafiz atau hafizoh itu biasanya dia lebih belajarnya ke auditorial. Atau misalnya yang penyanyi kan harus menghafalkan lirik tuh. Otomatis kan dia lewat auditorial, lagu, syair, bait, nah itu gitu. Jadi kita juga baik itu di SD, di SMP, SMA itu harus memahami gaya belajarnya anak-anak gitu. Nah itu bisa kelihatan dari ciri-ciri yang tadi Bu Frida sampaikan. Mungkin lebih jauhnya gitu ya Bu Frida ya, kurang lebihnya gitu, bukan lebih jauh ya Bu Frida ya. Coba nih saya mau tanya ya, sama bunda-bunda mau tanya nih. Kadang-kadang anak kalau melihat wajah saya itu kayak judes atau gimana, itu betul nggak itu terawangannya itu? Nah itu bukan menerawang, tadi menciptakan suasana apa Pak? Jadi karena mungkin Bapak orangnya visual, lebih cenderung Bapak tidak mau berbaur karena Bapak lebih senang kata tadi Bu Frida ke laptop, senang warna-warna, jadi kayak fokus gitu ya Pak ya, sehingga anak-anak itu juga ya. Sehingga anak-anak itu melihat Bapak itu kayak yang cool lah gitu ya, dingin. Iya. Nah itu makanya ketika kita ingin memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak, Bapak keluar dari zona nyaman itu gitu ya. Bapak harus menciptakan suasana apa bagi anak-anak gitu dengan keriangan Bapak, walaupun Bapak itu aku mah begini, aku mah gini gitu. Nah itu jadi rasa keriangan Bapak, kemudian rasa simpati Bapak, pokoknya Bapak harus bisa diterima deh sama anak-anak. Berarti harus lebih mendekati anak-anak, bersimpati, berempati dengan anak-anak. Mungkin itu Pak, jadi nggak akan dibilang judes lagi. Iya, makasih. Iya, keluar Pak dari zona nyaman. Selamat keluar nyaman Pak. Ya, barangkali ada yang belum ada pertanyaan lagi nih. Kayaknya kita diskusi bertiga nih. Iya. Tapi ini Pak Dadan sebentar lagi kan kita mau itu ya. Ada semacam kasus begini, Ibu. Bunda boleh nanya ya nih ya, bagaimana pendapatnya nih? Saya sebenarnya sih, makanya saya kalau presentasikan di sini kan saya guru PAI gitu ya, nggak mau nanti kalau menyampaikan di sini berkaitan dengan keagamaan. Pengalaman saya waktu ngajar itu ya, pernah menyampaikan begini karena dapat laporan dari guru, Padan tolong tuh anak si Anu, katanya dia kalau di Facebook atau apa itu anaknya sampai kelihatan gitu ya auratnya dan sebagainya. Dan memang dia dari keluarga berlatar belakang seni gitu. Kemudian manakala saat pelajaran saya itu saya sedikit sampaikan berkaitan dengan materi aurat tersebut gitu. Besok lusanya orang tuanya malah ngambek, anaknya lapor ke anaknya lapor ke orang tuanya, besok lusanya langsung ngobrol ke saya, Bu. Nah itu gimana, itu salah saya ya? Kayaknya sih udah cukup lama ya. Halo Bunda Yanti, Bu Frida. Iya Pak Dadan, mohon maaf barusan izin sebentar.
Oh, oke. Begini saja, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ada yang tidak ada ya, tidak ada pertanyaan yang lain atau Bu Frida tambahannya. Oke, kayaknya mau dicoba sekian saja. Bu Frida, Bu Yati. Ya, mangga silakan disimpulkan Pak Saya kembalikan Pak Donan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bunda Frida yang telah menyampaikan presentasi materinya. Ya, mungkin sebelum saya tutup, silakan untuk Bunda Frida untuk close statement-nya yang terakhir. Silakan Bu Frida. Mangga untuk 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 gaya belajar ada 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Tapi bukan berarti kita hanya menguasai satu gaya belajar saja. Biasanya untuk ketiga gaya belajar nanti baik, dan kalau sekian halo halo Ya, ya oke, baik. maaf Ya terputus-putus nih, jadi agak nyambung tidak nyambung. Baik, terima kasih atas closing statement-nya yang disampaikan oleh Bunda Frida ya. Intinya gaya belajar apapun semuanya asal baik ya, sesuai dengan karakter masing-masing tenaga pendidik dan sekolahnya termasuk lingkungannya, itu bisa dipakai apapun gitu ya. Juga diimbangi juga dengan sarana dan prasarana, alat, media dan lain-lain yang mungkin yang itu saja mungkin yang dapat disampaikan pada sesi kedua ini. Terima kasih kepada partisipan yang telah menyampaikan tanggapan, pertanyaan dan lain-lainnya ya. Mudah-mudahan ada, kalau tidak bisa kurang puas ya, silakan ada hubungannya di sini sama Ibu Frida. Terima kasih kepada Ibu Siti, Pak Separit ya telah gabung dan yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan. Bu Frida, terima kasih sekali lagi. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke host Ibu Yanti Kusmiran. Waktu ya, silakan Ibu Yanti, saya kembali ke host. Iya, baik, terima kasih Bu Frida. Mungkin boleh ditutup share screen-nya. Iya, share screen-nya ditutup dulu. sudah ya Bu? Sudah? Masih nampak Bu Frida? Sudah. Iya. Oh, ini sedang menuju ke sana. Sedang menuju, iya. Ya, terima kasih kepada Pak Dadan dan Bu Frida. Bu Frida yang sudah membawakan materi dan Pak Dadan sebagai moderator. Alhamdulillah, saya juga ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak guru yang hebat yang sudah hadir di sesi ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Nurdini dan Bapak Asep. Mungkin kita tutup aja sesi kedua ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah nanti kita akan ketemu lagi di room yang di sesi yang ketiga, masih di room yang sama. Mungkin itu dari saya. Mungkin akan saya kembalikan kepada Ibu Nurdini, Ibu Siti Nurdini dan Bapak Asep untuk memberikan masukan-masukannya terkait sesi yang sudah kami laksanakan ini. Terima kasih.